Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du fa inna Allah ba'atha sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah wa arsalahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa amara bitta'allumi wat tafaqquh wa amarana bitta'allumi wat tafaqquh wa man arada lahu khairan yufaqqihhu fid din wa rafa'a min sya'nil ilmi wal ulama wa ja'ala al ulama warathatal anbiya fa idza kana la rutbata fawqa an-nubuwah fala syarafa fawqa syarafil wirathah litilka ar-rutbah fayatabaran nasu linaili dzalika asy-syarafil 'azim. Fama aktsaral muta'allimin wal mutafaqqihin wa ma aqalla man wasala ila martabatil mutabahhiril mutamakkin wa ila darajatil alimil mutafannin. Wa min hadhil afdhal al qalail Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekhana Khalil Bangkalan wa Syekhana Muhammad Hashim Asy'ari. Allahumma rzuqna al-ma'arifar rabbaniyah wal lataifar rahmaniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatasy syuhud. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Kiai Haji Khairul Sareh Rashid dari PBNU, ketua PBNU ya, senior Ansor yang sudah ke PBNU ya. Juga yang saya hormati Wakil Rais Syuriah Kiai Azhari Qawim Ashari. Nah, kemudian Ketua PWNU Bapak Haji Fauzi Bakhtar beserta wakilnya Pak Kiai Bukhari, juga sesepuh-sesepuh yang hadir di sini. Pak Rusman, Ketua IKPMU. Pak Rusman Yakub ya. Juga hadir di sini ya dari PB Direktur Lazisnu. Ya, kalau ketua umum itu nggak jelas gajinya. Kalau direktur itu jelas. Ya, direktur itu jelas. Nah, ya. Kemudian seluruh hadirin baik dari Lakpesdam, Pradom, dan juga yang hadir lembaga-lembaga, ada mungkin PMII, Ketua Muslimat PMII maupun IPPNU atau IPNU yang hadir, termasuk Ansor. Pada malam hari ini alhamdulillah saya dapat silaturahim di gedung PWNU Kalimantan Timur. Alhamdulillah, ini megah ini. Saya berkesempatan hadir. Kalau ada PWNU berani ngampirin ke gedungnya, itu berarti gedungnya ada gitu. Sebab ada juga yang ketua PW itu saya datang nggak berani ngampirin, Pak, ngajaknya ke hotel, rumah makan. Ini saya curiga, jangan-jangan nggak punya kantor ini. Tapi kalau gini percaya saya PWNU punya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini memang sesungguhnya acara utamanya itu tadi di Hotel Aston.
acaranya Kemenko PMA, PMK, dan PBNU. Tapi menurut saya ini tetap utama nih buat saya. Ya, karena kumpul dengan pengurus di kantor PWNU ini utama. Ya. Apalagi kita hari ini akan berbicara tentang sanad keilmuan ulama NU dan bagaimana itu Islam Nusantara. Mungkin para hadirin dan hadirat yang berbahagia melihat ya apa yang pernah saya sampaikan di NTB itu yang kemudian jadi viral ya. Viral itu gini. Ya, itu memang saya menjelaskan sederhana tentang Islam Nusantara itu. Yang boleh jadi sudah dijelaskan berkali-kali oleh para ulama, tapi itu mungkin menurut saya hanya menemukan momentumnya. Saya menjelaskan dengan sederhana tentang apa yang saya alami ketika saya mewakili PBNU hadir di Vrije University Amsterdam ketika PCI-NU mengadakan seminar internasional tentang Islam Nusantara. Nah, memang Islam Nusantara betapapun mungkin di Indonesia kemarin menjadi polemik, bahkan kemudian dibully gitu ya, buat orang-orang yang tidak suka dengan NU. Terlebih memang mungkin pada tahun-tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Kalau kita lihat kepemimpinan, gaya style kepemimpinan NU sekarang, pasti setiap orang berbeda kan. Nah, kalau yang lalu memang kesannya head to head gitu. Ya. Sono nyinggung jenggot, sini nyinggung jenggot gitu. Ya, sana nyinggung celana kita kurang cingkrang gitu, jawab sini kurang terlalu cingkrang. Nah, sekarang ini memang tidak. Tapi memang ala kulli hal ketika Islam Nusantara itu sesungguhnya adalah, saya ingat sekali judul atau tema dari muktamar di Jombang, kan begitu kan? Dari Islam Nusantara untuk perdamaian dunia, itu dulu. Kalau sekarang kan tidak. Kalau sekarang ini kan merawat jagat dan membangun peradaban. Ya sesungguhnya Islam Nusantara dengan membangun peradaban ya itu juga. Hua-hua. Karena sesungguhnya Islam Nusantara itu adalah Islam yang semangatnya membangun peradaban. Saya ulangi, Islam Nusantara itu ya Islam yang semangatnya membangun peradaban. Walaupun pada waktu itu saya jelaskan Islam Nusantara pada saat di Vrije University innama huwa Islamu ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Begitu saya sampaikan. Islam Nusantara itu adalah Islam ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja, tapi yang NU. Saya menyampaikan ini bukanlah saya orang pertama yang menyampaikan, karena sebenarnya memberi syarah atas ini itu adalah Rois Am pada masa itu Kiai Ma'ruf Amin. Nah, saya waktu itu memang posisinya adalah Katib Syuriah. Dulu masih Kasur saya, Pak. Kasur itu Katib Syuriah, singkatannya Kasur. Nah, ya. Tapi kalau Sekretaris Tanfidiyah tolong jangan disingkat, nggak enak itu. Ya. Ya. Dulu saya Katib Syuriah. Jadi saya hafal betul seperti apa Kiai Ma'ruf Amin itu menjelaskan Islam Nusantara. Hanya mungkin saya menyampaikan dengan gaya bahasa saya. Kata saya Islam Nusantara itu ya, kalau dalam syarah resmi PBNU, ini bukan penjelasan atau syarah orang-orang yang bikin syarah. Yang tidak suka sama NU kan bilang Islam Nusantara Islam yang anti Arab, kan begitu kan? Islam yang anti Arab, Islam yang mengagamakan budaya, gitu loh. Atau membuat budaya itu seakan-akan agama. Itu kan tafsiran Anda. Mestinya kan orang itu kalau mendengar satu istilah, maka tanyalah pada orang yang membuat istilah. Jangan kemudian Anda tafsiri dengan istilah Anda. Nah, kalau kami di NU, Nahdlatul Ulama itu, pada masa itu saya ingat Kiai Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa Islam Nusantara itu ya Islam ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yang bangsa NU.
Kenapa harus ada kata-kata yang NU? Sebab sekarang kalau bicara aswaja, semua mengklaim aswaja. Lu Salafi itu ngakunya aswaja, Pak. Bahkan ISIS ngakunya aswaja. Cuma aswaja NU dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Wahabiyah, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Isisiyah, beda. Bahkan termasuk dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Muhammadiyah saja beda. Kita punya khasais di sini yang membedakan. Khasais itu kekhasan, ciri-ciri tertentu. Ya. Nah, ciri-ciri tertentu yang membedakan kita dengan mereka. Mungkin ada yang sama, tapi mungkin ada yang berbeda. Dalam kitab terakhir yang saya tulis yang tadi disebut tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam bab mukaddimah saya buat syairnya. Kalau Anda mau tahu tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saya sebut kurang lebih dalam 10 atau 12 bait syair. Wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha saniyah tawassutun tawazunu i'tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu mujaniban ta'nifan aw tatarrufa musahiban takriman aw talattufa murahiban bil adatil muttaridah ma lam takun li syar'ina mu'aridah. Wal ibratul jawharu wal ma'ani wa laysa bil madhari wal mabani fa in takun lil watani muhibba lidinika takun asyadda hubba himmatu hassiyasatur rafi'ah islahu baldiha walil ma'murah wa habbadat tariqatan nahdiyah. Alangkah indahnya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah NU itu, kata saya. Yang Anda boleh menyebutnya Islam Nusantara atau Islam berperadaban. Tahdi ila fikrati hasaniyah, karena semua fikrahnya saniyah, indah. Tawassutun, pertama tawassut. Nggak usah dijelasin, semua udah ikut MKNU, PMKNU, atau sekarang PDPKMU, ya kalau istilah sekarang. Tawazunun, kedua tawazun, moderat, ya. Moderat itu yang gampangnya ngomong ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Orang ekstrim kanan itu, Pak, suka mewajibkan yang tidak wajib, itu cirinya. Kalau ekstrim kiri tidak mengharamkan yang haram, gitu saja gitu loh. Itu. Kalau NU itu kalau yang haram ya kita bilang haram gitu. Nah, kalau kita bilang sunnah, sunnah. Sekarang ini banyak orang yang ekstrim kanan, Pak. Ya, misalnya miara jenggot, ini sunnah, tapi oleh mereka dianggapnya wajib. Saya pernah ditegur pada satu ketika dalam satu pertemuan atau ketemu orang ditegur. Saudara tahu kan kalau miara jenggot itu sunnah? Iya. Kenapa nggak miara jenggot? Lah udah tahu sunnah kenapa ditanya kalau saya nggak ngerjain? Barang sunnah itu kan kita ngaji usul fikih dari zaman dulu, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Wong sunnah itu pilihannya banyak kok, Pak. Ada orang yang mungkin dia tidak memelihara jenggot sunnahnya, tapi Masya Allah mungkin wiridnya kuat. Mungkin dia tidak ahli wirid, tapi kemudian sunnah yang lain, nyedekahin atau berbagi sedekah, menyantuni yatim, ya kan? Itu juga bagian daripada sunnah. Ini. Nah, jadi tawassut itu tadi, ya, tidak ekstrim kanan, yang tidak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, juga tidak ekstrim kiri, yang tidak mengharamkan sesuatu yang tidak haram, atau
Ya kalau itu haram ya kita bilang haram. Lah kalau ekstrem kiri akhirnya mohon maaf munculnya kayak model liberal. Nah, liberal ini juga NU tidak begitu, karena ulama NU sangat tahu itu. Kita insya Allah juga kadang-kadang dituduh liberal oleh sebagian orang, padahal di NU yang galak-galak itu banyak sekali gitu, ya. Iya. Ya, saya termasuk orang yang membela ketua Lapakdam kita ini, Gusulil Absor Abdallah ya. Ya, yang selalu dituduh katanya liberal gitu. Satu ketika ada seorang kiai Jakarta yang kebetulan adalah Rais Syuriah PBNU pada masa itu, almarhum Kiai Haji Saifuddin Namsir. Ketemu saya di rumah saya waktu itu, beliau bilang, pokoknya intinya Mas Sulil itu liberal, panjang lebar. Saya cuman bilang begini, anu Kiai, itu Mas Sulil itu anaknya guru saya, kata saya. Saya ngaji sama ayahnya, Kiai Abdullah. Cuman beliau karena udah ke Amerika dan udah sampai Jakarta, nama bapaknya jadi sedikit dimodif, tidak Abdullah, Abdallah. Ulil Absar Abdallah. Kalau ditulis Abdullah nggak mau, Abdallah kata. Nah, saudara-saudara, saya bilang setahu saya Mas Sulil itu Masya Allah orang soleh, orang alim, tawadu. Jangan-jangan sholat malamnya lebih rajin beliau daripada saya, kata saya begitu. Nah, apa yang terjadi? Inilah hebatnya seorang alim. Orang alim itu memang cirinya munsif. Munsif itu adil, Pak. Kalau melihat kebaikan dari orang ya kita bilang baik. Kalau itu walaupun dia bukan golongan kita. Kiai Saifuddin Namsir nggak lama ketemu dengan saya, kemudian cerita, bener ente katanya. Ulil nggak seperti yang saya duga. Lah itu orang alim. Jadi bayangkan. Nah, saudara-saudara, tawazun seimbang ya, baina an-naqlis sahih ya, baina an-naqlis sarih wal aqlis sahih. NU itu selalu menggunakan akal ya, tapi juga menggunakan dalil nakli, dalil akli dan dalil akli. Dua-dua dipakai. Kenapa? Li'annahuma makhluqani lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya dalil nas maupun akal itu makhluk Allah. Dalam kitab saya yang pertama, saya menulis kitab Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi jahlu. Saya tulis satu pasal tentang daurul aqli fi fahmin nusus wal maqasid. Apa sesungguhnya peran akal dalam memahami nas dan maqasidus syariat. Nah, ini yang ngerti begini nih, yang kalau nggak mesantren ya sudah ikut PPWK Suriah. Ya. Kalau dijelasin panjang ya paling manggut-manggut ya mumet gitu paling. Ya. Paling gampangnya begini, kalau ada orang yang hanya menggunakan nas, tidak menggunakan akal, itu biasanya cara berpikirnya cekak, tekstual, disebutnya zahiriyah al-judud. Contoh, sekarang nih banyak ya saudara-saudara kita, saya menyebut Islam juga itu karena Islam saya bilang saudara, saya nggak perlu memusuhi, tapi cara berpikirnya itu kaku sekali. Misalnya ada hadis, ini kalau orang yang cuman pakai nas nggak pakai akal, dia tidak tahu tentang makosid, karena kan akal ini salah satu tujuannya adalah untuk memahami apa sesungguhnya maksud. Maksud itu jamaknya makosid, maksud daripada teks itu. Karena yang namanya teks, nas, Quran, hadis tidak pernah bisa dilepaskan dari satu konteks, gitu loh. Kenapa dulu Nabi mengatakan innallaha ta'ala la yaqbalu mri'in musbilin izarah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima orang yang celana dan sarungnya ngelengsreh. Yang itulah kemudian jadi dalil katanya orang itu sholat sarung celananya kudu cingkrang. Nah, ini kan ucapan hadis Nabi ini harus dicari tahu tentang asbabul wurud. Konteksnya apa?
Oh, ternyata konteksnya adalah kembali kepada tradisi di mana pada masa Nabi hidup orang sombong itu, saudara-saudara, biasanya di antara cirinya kalau pakai celana gamis ngelengsret. Maka Nabi mengatakan Allah tidak suka orang yang sombong, yang salah satu cirinya kalau pakai celana sarung itu apa namanya? Lengsret. Sahabat Abu Bakar bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini kalau pakai sarung atau gamis sering lengsret. Oh, kalau kamu nggak apa-apa Abu Bakar, saya tahu kalau kamu tidak sombong. Oh, berarti cingkrang atau tidak cingkrang itu tergantung sombong apa tidak sombong. Kalau sekarang orang cingkrang sombong, tetap aja nggak diterima sholatnya. Karena tidak diterimanya bukan karena kecingkrangannya atau tidak cingkrang, tapi karena apa namanya? Kesombongannya, gitu loh. Tapi karena tadi kaku cara memahami hadisnya, pokoknya hadisnya nggak boleh cingkrang, titik lah, susah Pak. Nah, itu sama kayak begini. Orang kalau nggak mau pakai akalnya, ada hadis saudara-saudara yang berbunyi begini, ya, la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid awid daim. Jangan sekali-kali Anda kencing di air yang tidak mengalir. Kalau orang yang menggunakan akal selain memahami nas ini dicari tahu kenapa dilarang, kan begitu kan? Oh, karena kalau air tidak mengalir, begitu Anda kencing najis semua. Tapi kalau dia mengalir, tergantung seberapa lebar itu kali, sungai kecil itu. Nah, kalau orang yang kaku memahami dilarang kencing di air yang diam, dia tidak kencing tapi berak. Waktu ditanya, kenapa Anda berak? Hadisnya cuma melarang kencing. Besok-besok Anda, Bapak bikin tulisan tuh. Di tempat wudhu ditulis, dilarang kencing di sini. Berak dia di situ. Mas bisa baca nggak Mas? Apa? Itu apa tulisannya? Dilarang kencing di sini. Paham kan? Paham. Kenapa Anda berak? Saya nggak kencing Pak, cuma berak gitu. Nah, ketemu orang begini nih pekok namanya. Kata orang Jawa apa namanya? Pekok. Lah, sebenarnya NU itu ngajarin kita indah Pak, karena tidak akan kaku seperti ini. Itulah tawazu. Ya, tasamuh kita tahu artinya toleran. Toleran itu ya intinya yang menghargai perbedaan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin sampaikan, ya, dan ini juga disampaikan oleh ketua umum kita, ya, saya minta, sudahlah, kita itu kalau ada orang mau tahu tentang fikroh kita, pemikiran NU atau dalil-dalil amaliyah NU, jelaskan. Tapi kita nggak perlu nyerang orang-orang itu, nggak perlu. Ya sudah, kita maklum aja dah, memang mereka begitu. Kecuali kalau mereka nanya tentang amaliyah, kita jawab. Saya nggak pernah Pak, saya pribadi gitu, kalau bapak-bapak mungkin melihat, menelusuri rekam jejak saya sejak dulu, saya nggak pernah itu sejak awal punya posisi nyerang orang, itu nggak pernah. Pasti saya menjelaskan amaliyah NU ini begini loh, begini. Kenapa ya? Karena orang tasamuh itu sejak awal sudah memaklumi dulu. Dan memang menjadi orang pemaklum itu sulit. Dia butuh kecerdasan dan butuh ilmu yang luas. Itulah kenapa yang namanya toleransi dan moderat sangat beririsan dengan ilmu. Dalam satu ungkapan saya katakan, kullama zdadal mar'u minal ilmi kullama zdada minal wasatiyah. Orang itu setiap kali ilmunya bertambah, dia pasti bertambah moderatnya. Wa kullama zdadal mar'u minal wasatiyah kullama zdada tasamuhuhu li ghairi. Dan orang setiap kali dia moderat, bertambah moderasinya dalam beragama, dia pasti toleransinya juga bertambah. Karena ciri utama dari moderat itu adalah toleran, menghargai perbedaan. Allah itu memang menciptakan orang, kalau kata orang Madura, cemacem lah ya. Pak Bukhari ya, cemacem lah. Sudah cemacem dari sananya. Orang Jawa begitu, orang Madura begitu, orang Sunda begitu. Kalau kita sering jalan maklum Pak. Sudah maklum. Oh ini Madura, oh ini Jawa. Kalau Anda ke Sunda,
Kalau bilang pesen teh, nggak bilang manis, pasti tawar. Begitu kan? Ya. Sebaliknya kalau Bapak Ibu ke Jawa, kalau tidak bilang tawar, pasti manis gitu. Untuk di Madura teh tidak dikasih garam. Nah itu semua sudah punya Pak. Jadi kita maklumi saja. Makanya semakin banyak orang wawasan ilmunya, dia pasti moderat. Itulah yang saya kutip pada saat saya diminta mengisi nuzulul Quran itu, ya, pada acara kenegaraan. Saya sampaikan seorang ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, gurunya ulama-ulama Indonesia, mengatakan ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu wa fikruhu ittasa'a sadruh. Seorang itu kalau ilmunya luas, wawasannya luas, pergaulannya luas, pengalamannya luas, ittasa'a sadruh, pasti hatinya luas. Hati luas itu maknanya bijaksana. Orang bijaksana itu ya harus luas ilmu, luas pengalaman, luas bacaan, luas wawasan. Dan kalau sudah luas wawasan dan bijaksana, di antara cirinya, kata Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, wa qalla inkaruhu 'alan nas, sedikit sekali dia ingkar kepada manusia. Dia maklumi aja. Wah, memang Allah menciptakannya begitu. Pada satu titik, para sufi itu yang bijaksana bahkan mengajarkan kita tidak saja kita toleransi, menghargai perbedaan. Bahkan pada satu titik, nanti kalau Anda belajar, titik yang lebih tinggi daripada toleran menghargai perbedaan adalah mencintai orang yang berbeda. Wah, susah lagi tuh. Irham bunayya jami'al khalqi kullahumu wanzur ilaihim bi'ainil lutfi wasyafaqah waqtir kabirahum warham saghirahum wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqa. Irham bunayya, wahai anakku, kata seorang sufi, sayangilah olehmu jami'al khalqi, seluruh makhluk, kullahumu, semuanya. Kalau semuanya kan siapapun, mau kafir, mau Islam, mau Islamnya Wahabi, mau Salafi, mau Muhammadiyah, mau siapapun. Wanzur ilaihim, tataplah mereka itu semua makhluk, bi'ainil lutfi wasyafaqah, dengan tatapan kasih sayang dan kelembutan. Masya Allah, tatapan kasih sayang dan kelembutan. Waqtir kabirahum warham saghirahum, hormati yang lebih tua darimu, cintai yang lebih muda darimu. Wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqah, lalu ketika kau menatap semua makhluk Allah, ingatlah siapa yang menciptakan mereka. Kau mau marah gimana? Berarti kalau kau marah, kau benci, kau membenci zat yang menciptakannya. Sufi putus urat bencinya. Sufi, orang yang bersih hatinya, bukan saja toleran, bahkan dia melihat semua makhluk itu dengan tatapan cinta. Kenapa? Dia lihat siapa yang menciptakan orang itu. Nanti pada satu titik begitu katanya. Cinta paling tinggi itu ketika Anda sudah bisa mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan orang yang Anda cintai. Zaman dulu santri pacarannya pakai surat. Kertasnya kalau dari santri putri warnanya pink. Sekarang dia nggak kenal begitu kayak dia. Udah langsung sistem WA. Dulu surat wangi gitu. Kalau dapat surat dulu saya di madrasah ditaruhnya di kursi. Kemudian itu surat dari si dia. Pengalaman dari si dia itu surat diciumin. Ya Allah. Asal mau tidur dibaca lagi diciumin. Nah, padahal cuma surat loh. Kenapa kok sampai diciumin?
Ya karena ini surat dari orang yang dicintai. Nah itu. Lah melihat makhluk Allah ini yang macam-macam modelnya, itu lihatlah yang menciptakannya. Kalau Anda mencintai Allah, maka Anda akan mencintai semua yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, makanya kalau orang sudah tahu betapa indahnya ya ajaran NU, ya, dia tuh pasti tidak akan pernah beralih bahkan membenci NU. Pada satu titik ada kiai ini, ya Gus Yahya pakai bahasanya kalau di internal itu guyonan, lah ya wong urip sepisan ora NU goblok. Paham gak ini kira-kira? Orang kok hidup sekali kok tidak ikut NU, janjane goblok. Paham gak Pak Ketua? Rugi. Orang kok hidup sekali kok tidak ikut NU itu ya sebenarnya rugi. Waktu saya ke Amerika, dubes Amerika namanya Pak Rosan Roslani. Waktu dia ketemu ngobrol gitu, saya cerita ini ketawa ngakak dia. Lah iya Pak Dubes, NU ini begini indahnya ya, nggak kaku, nggak gampang ngafirin orang, sama orang toleran. Loh, Kiai NU itu apa ngelihat orang ahli maksiat terus kemudian benci? Enggak. Yang ada ainil lutfi wasyafaqah, kasihan. Saya cuman dapat hidayah lebih dulu dari dia gitu. Termasuk ketika lihat orang kafir, kasihan. Saudara, saya pernah menceritakan bagaimana lembutnya ulama NU ya, yang tadi punya tawasud, tawazun, i'tidal dan tasamuh itu, ketika ada seorang alim besar dari Kudus namanya Mbah Arwani. Saya baru seminggu yang lalu kurang, saya ke Kudus ya, ketemu putra beliau ngisi acara khataman Quran. Itu Mbah Arwani ya, tahun 80-an lah atau mungkin kurang persisnya saya lupa, itu ke Jakarta. Orang zaman dulu itu kan belum punya mobil keren kayak sekarang, Alphard Pak, belum ya, atau Fortuner belum. Kiai zaman dulu itu kalau punya uang biasanya buat beli tanah, bangun madrasah. Kalau setengah kiai sekarang itu ya, bahkan belum kiai baru setengah kiai gitu ya, kalau punya uang biasanya kawin lagi. udah mulai lain. Kalau kiai zaman dulu gitu, dia mobil nomor sekian. Kalau kiai, kalau pengusaha nggak apa-apa Pak, pengusaha harus punya gitu. Nggak apa-apa. Nah itu Mbah Arwani itu naik mobil L300 dari Kudus sampai Jakarta, itu pun mobilnya nyewa. Karena nyewa, supirnya supir cabutan. Supir cabutan tau ya? Ya, supir ya pangkalan lah. Sebut aja namanya Edi gitu. Sepanjang jalan saudara-saudara itu dari Kudus sampai Jakarta, supir ini yang disetel di tip itu bukannya pengajian, yang disetel lagu dangdut Roma Irama Pak. Terajana, oh panjang. Mbah Arwani itu hafal Quran, mursyid thariqah, duduknya di depan. Sedikit pun nggak marah, malah beliau sambil deres Quran. Tapi yang ikut di belakang, maklum santri kan wawasan ilmunya belum kayak kiai, marah sama supir, lama-lama nggak tahan. Utakmu nang di otak lu di mana katanya? Kamu itu bawa kiai katanya, sepanjang jalan nyetelnya dangdut, nasi daria masih lumayan, jilbab putih. Ya, ini kok dangdut katanya. Apa yang terjadi? Ketika santrinya kiai yang ikut atau pendereknya itu mengomeli supir, Mbah Arwani bilang, rapopo enak rapopo nggak apa-apa enak terusin rapopo terus rapopo. Sing penting kata Mbah Arwani, yang penting kue orang ngantuk orang nabrak gitu loh. Yang penting kamu nggak ngantuk, nggak apa, tidak nabrak. Kan supir yang penting happy Pak, daripada di setel ngaji Quran malah ngantuk lah kan gitu. Coba asik. Nah ini makositnya itu harus dipahami. Nah
Baik. Pertanyaannya, kenapa kok ulama NU, ulama Nusantara kita kok bisa kayak begini nih? Nah, karena ada sanad. Nah, gitu loh. Pemahaman tawasud, tawazun, iktidal, kemudian apa namanya? Tasamuh itu karena ada sanad. Kesimpulannya, kenapa ke ulama kita bilang 4 ini utamanya? Itu karena begitu diperes, diteliti, para Nabi Muhammad dan para sahabat dan tabi'in, atau yang kita mengikutinya, yang kemudian disebut ahlus sunnah, ay sunnatir rasul, wal jamaah, ay al jamaah minas sahabah wat tabi'in, yang kita ikuti Nabi dan sahabat, ya intinya yaitu tawasud, tawazun, i'tidal, berlaku adil, dan tasamuh, toleran. Intinya taunya dari mana? Dari sanad. Sanadnya apa? Kitab-kitab itu, kitab tasawuf yang dibaca, kitab fikih yang dibaca, kitab tauhid yang dibaca, kitab tafsir yang dibaca, semua intinya itu kalau dilihat ya itu pemikirannya. Diperes lagi yang paling sederhana apa cirinya? Ya, kalau tadi itu mencintai pada semua makhluk yang berbeda, kedua cirinya Islam Nusantara atau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah NU ini, atau yang berperadaban itu, adalah tidak gampang mengkafirkan orang dan memusuhi orang. Itu sajalah. Jadi kalau Anda lihat nanti anak-anakku ini kok ikut kajian isinya nyalain orang, isinya ngafirin orang, itu bukan watak NU. Kalau ada orang NU yang begitu bagaimana? Berarti juga NU-nya belum lulus PDPKP NU-nya, belum lulus PKPM NU-nya, atau belum ikut PPBK NU. Kalau dia sudah lulus, paham sempurna, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Karena Imam Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau ya, yang kemudian dikutip oleh murid-muridnya, diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyaru A'lamin Nubala, beliau mengatakan, apa katanya? Beliau bilang pada muridnya yang bernama Zahir As-Sarakhsi, ya Zahir, ishhad alayya, Zahir, dengarkan omonganku, saksikan omonganku, anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Posisiku adalah aku tidak akan pernah mengkafirkan sesama muslim min ahlil kiblah selama dia masih menghadap kiblat, sholatnya sama kiblat. Kalau cuman beda organisasi NU Muhammadiyah silahkan. Ini intinya. Jadi makanya Pak, dalam bahasa sederhana, salah satu di antara ciri ulama Nusantara yang itu tadi saya sebut dalam mukaddimah saya, yang utama itu Syekh Nawawi, dari Syekh Nawawi turun ke Syekhona Khalil, Syekh Mahfud, Mbah Hasyim Asy'ari sampai kita, dan ke atas dari Syekh Nawawi naik terus ke Imam Bajuri, Imam Nahrawi, naik terus nanti ke Imam Romli, Ibnu Hajar Al-Haytami, naik terus ke Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i, naik terus sampai kemudian ke Imam Syafi'i, antariqil Khurasaniyin wa antariqil Iraqiyin, baik lewat jalur ulama-ulama Khurasan maupun ulama-ulama Irak, sampai kemudian tabi'in, sahabat dan nabi. Itulah sanad yang saya tidak bisa menjelaskan ini di malam ini secara detail, tapi di kitab saya sudah jelaskan. Di buku saya sudah jelaskan. Sayangnya saya tidak bawa karena saking buru-burunya tadi, banyak di rumah itu. Ya, sayang sekali sebenarnya, yang bawa mestinya bukan saya, kan pesawat ya mestinya. Tapi sayang sekali itu tadi tidak sempat terfikir karena sibuk sekali. Nah, kedua keutamaan ulama Nusantara ini selain sanad, apa ya yang membuat pemikirannya moderat? Ulama Nusantara itu, saudara-saudara, adalah ulama yang memiliki kemampuan tadi mengkontekstualisasikan antara nas itu Quran, hadis, dan pandangan ulama dengan zamannya, konteks zaman.
Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena yang dibaca ulama-ulama dulu ngajarinya begitu. Contoh ini, saya sering sampaikan. Imam Ghazali dalam Ihya itu bilang begini, Nabi dalam hadis itu makan selalu pakai tangan. Oh ya, kata Imam Ghazali, itu satu sunnah. Tapi sunnah ini terkait dengan budaya lokal di mana Nabi hidup. Nah, maka sunnah itu saudara-saudara nanti ada yang namanya sunnah adiyah, sunnah yang terkait dengan budaya lokal atau adat. Ya, ada sunnah yang terkait dengan nafsiyah, yakni bawaan seseorang, cara jalan orang, cara jalan Nabi. Anda boleh ikuti, boleh tidak. Nabi kalau jalan begini, Anda boleh ikut, boleh. Tapi kalau enggak apa-apa. Paham ya kira-kira? Termasuk menurut sebagian ulama, ya ketika Nabi kalau tidur miring ke kanan atau ke kiri itu bagian daripada ya bagaimana enaknya saja. Paham nggak kira-kira? Ada orang mau mengikuti Nabi semacam itu, boleh. Lah, tapi ada sunnah yang terkait dengan adat. Makan pakai tangan, miara jenggot, apa namanya nih? Cingkrang. Nah, itu hadiah. Anda ikuti boleh. Kalau dengan alasan cinta Nabi dapat pahala. Tapi kata Al-Ghazali, kalau Anda makan mengikuti orang Persia dan Romawi dalam kitab Ihya menggunakan sendok, garpu atau pisau, tidak salah. Karena itu kan bagian dari adat. Kalau adat kampung Anda harus pakai sendok, pakailah sendok. Dan Anda tidak dikatakan khilafus sunnah, tidak mengikuti sunnah. Makanya kan ada orang yang kaku. Wong makan bakso kok ngotot pakai tangan. Sunnah Rasul. Lah dia tidak bisa membedakan sunnah adiyah ini. Ya, bubur kacang hijau sunnah Rasul. Paham ya Pak Ji ya? Nah, lah ada sunnah sebenarnya yang ini yang harus kita ikuti. Namanya sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang bersifat syariat. Apa itu? Sunnah tasyri'iyah saya katakan dibagi dua. Pertama tentang ibadah, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, ikuti itu. Oke. Tapi ada lagi yang tasyri'iyah, yang ini lebih juga nilainya unggul. Apa? Sunnah tasyri'iyah yang sifatnya akhlak. Nabi itu pemaaf, Nabi itu tawadu, Nabi itu pemurah. Lah inilah yang mestinya Anda ikuti. Justru orang di luar sana, di luar Islam, tertarik pada Islam itu kalau Islam bisa menampilkan sisi Nabi yang indah ini. Apa Anda pikir kalau orang di luar Islam masuk Islam itu karena senang lihat orang Islam baca berzanji? Tidak. Atau senang lihat orang Islam puasa? Saya pikir tidak. Atau senang lihat orang Islam sholat sunnah? Saya pikir tidak. Ketika saya di Belanda, yang ketiga kalau nggak salah, saya berkali-kali ke Belanda, tapi yang ketiga saya ingat waktu itu saya mendampingi Kiai Ma'ruf Amin. Waktu itu beliau masih Rais Am, ya. Saya mendampingi paman saya ini bersama Kiai Miftahul Akhyar tahun 2017 atau 18 akhir awal saya lupa, menjelang Pilpres itu kemudian beliau pulang duluan, saya belakangan di Belanda. Saya karena khutbah Id, dan kemudian saya satu ketika menyaksikan ada orang masuk Islam. Kata pengurus masjid di Belanda di Den Haag, ya tolong saksikan. Rupanya ada orang dari daerah asalnya, Ruth Gullit itu apa namanya daerahnya dulu tuh, pemain bola Belanda tapi Suriname, yang rambutnya apa namanya gimana. Kemudian masuk Islam di masjid di mana saya khutbah di situ. Oleh orang kita Indonesia yang sudah lama di Belanda, saya diminta jadi saksi, Kiai. Ditanya ini, orang ini kenapa masuk Islam? Pakai bahasa Belanda pastinya. Tuan, wes. Dijawab oleh dia, wes.
Singkat cerita, kurang lebih terjemahnya, kenapa Anda masuk Islam? Dijawab oleh dia, oh saya masuk Islam itu karena saya tertarik gitu. Tertarik di komplek apartemen saya tinggal, saya lihat ada orang-orang Islam tinggal, baik-baik perilakunya, maksudnya akhlaknya, cuman kan dia belum bisa bilang akhlak, baik-baik perilakunya, kalau ketemu senyum, suka nolong orang, tidak menampakkan permusuhan, kebencian. Saya suka sekali. Maka saya tanya, di mana saya bisa seperti Anda? Oh ya, kalau mau seperti saya ke masjid masuk Islam. Oke, saya ingin belajar tentang Islam. Rupanya seneng bukan karena kita ahli sholat, ahli puasa. Mungkin dia kan nggak tertarik, Pak, itu ada apa sih? Bahkan ketika saya ke Jepang, itu saya dapat cerita dari anak-anak NU di Jepang. Orang Jepang itu malah menganggap orang Islam yang puasa itu gila. Termasuk yang di Korea itu, saya ke Korea. Kamu gila ya katanya. Kamu nggak makan dari jam berapa? Jam 4 pagi. Sampai jam berapa? Jam 8 malam. Gila kamu yang bunuh diri. Loh, mereka kalau lihat orang Islam begini mungkin nggak suka. Tapi begitu melihat orang Islam akhlaknya bagus-bagus, mereka suka. Lah inilah keindahan Islam. Inilah sunnah tasyri'iyah yang bagian akhlak. Lah Islam aswaja, Islam Nusantara itu sebenarnya Islam yang paling mirip dengan Nabi menurut saya ya, dari sisi ini. Mereka mengikuti akhlak Nabi. Lu Anda cari orang yang lembut-lembut, ngalahan, pemurah, banyak senyum. Orang Islam kayak orang Jawa nggak ada, Pak. Kayak orang Indonesia lah, maksud saya, bukan orang Jawa, kayak orang Nusantara. Orang kalau tahu Indonesia, oh Indonesia, bagus, langsung, Pak. Saya pernah ketemu orang Arab berkali-kali, begitu tahu Indonesia, ayo Indonesia, dia tahu saya sarungan. Masya Allah. Ana walau zurtu marra Indonesia, lakinnahu ra'aituhum dzu khuluqin, katanya. Saya walaupun baru sekali ke Indonesia, katanya saya lihat orang Indonesia, akhlaknya bagus-bagus. Saya itu waktu di alam hidung maju 2 cm. Saya lalu bilang begini, tapi orang Indonesia Tuhan, mohon maaf, ibadahnya mungkin sama ilmunya kalah sama orang Arab. Lah enggak. Orang hidup itu, Pak, kata dia, sesungguhnya yang membuat orang tertarik itu akhlak. Kalau ibadah, sholat, puasa kan buat dirinya sendiri. Anda sholat sunnah, puasa sunnah, buat sendiri kan. Wiridan lama buat sendiri. Tapi kalau akhlak, kalau ilmu kita kalah, Pak. Mohon maaf ya, ukurannya apa ilmu? Baca kitab kalah, ngomong Arab kalah. Kan sering saya bilang, kalau ngomong Arab kita Arab maklum. Arabnya Arab maklum, kalau enggak salah Arabnya bahasa salah paham ya kan. Ngomongnya salah tapi untungnya yang dengar paham gitu. Jangan-jangan Pak Ketua pernah kesasar bingung mau nanya ini, hotel saya mana ya mau pulang, dia bilang wan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Fain yani siratal mustaqim, fain mana itu jalan siratal mustaqim, bingung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dengar nyaut amin. Ya. Ibu-ibu begitu keluar dari masjid ditawarin kudungan, Siti Rahma 5 real. Dia lihat 5. Pak tawarin Pak 2 real. 2 real apa bahasanya? Ingat subuh, wan rakaataini. Maksudnya 2 real jadi rakaataini. Yang dagang bilang la 3 rakaat fardhu lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kalau mau 3 real 3 rakaat. Fardhu lillahi ta'ala, Allahu akbar. Masya Allah. Kalau kita ilmu bahasa Arab kalah. Cuman apa yang membuat Masya Allah Islam kita ini dihormati, disenangi di luar? Ternyata Islam Nusantara ini, Islamnya gaya NU ini disukai di luar ya karena kita berperadaban. Peradaban itu apa sih intinya? Ya peradaban manusia itu dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad, dari zaman dululah zaman Nabi Adam, peradaban manusia itu sama. Wa innamal ikhtilafu fit thaqafah.
Yang berbeda kita ini kebudayaan, Pak. Budaya Jawa sama budaya Sunda, budaya Banjar Aceh beda. Tapi kalau peradaban sama. Peradaban manusia itu, peradaban yang dibawa oleh para nabi sejak zaman dulu dan apapun sebenarnya cuma dua intinya. Satu, qaddasatullah, mengesahkan Allah. Yang kedua, wa karamatul insan, ketika Anda hidup bisa menghargai sesama manusia, itulah peradaban Anda akan indah. Islam yang dianut oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam Nusantara pada intinya dua itu. Islam yang selalu mengajarkan qaddasatullah, ya, keesaan Allah. Yang kedua, wa karamatul insan, bagaimana kita diajarkan menghargai sesama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun etnisnya. Karena kemanusiaan itu pada dasarnya lebih tinggi dari segala hal. Bahkan manusia itu lebih mulia daripada masjid. Kok bisa, Pak? Nah, masjid bikinan manusia, tapi manusia bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda hancurkan masjid hari ini, besok bisa dibangun. Tapi manusia terbunuh hari ini satu, kau bisa menghidupkan lagi? Tidak. Maka membunuh sesama manusia atas nama masjid, atas nama agama, adalah sungguh menunjukkan dia tidak paham tentang peradaban yang indah, tentang peradaban. Kalau orang tahu tentang peradaban, dia tidak akan membunuh manusia. Hadirin, tentunya saya ingin panjang ya. Tadi baru 2 bait ya. Itu baru 2 bait ya. Ya nggak cukup, memang itu ngajinya lama, nulisnya juga lama. Tapi ini sudah 1 jam. Semoga bermanfaat. Lain waktu kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.